Rangkuman PAI bab 9 dan 10. Bab 9. Mengenal imam mazhab, ibadah semakin mantap. Pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal. 1. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid terhadap hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. 2. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan untuk sejarah perkembangan hukum Islam sejak Rasulullah hingga sekarang diliputi menjadi 5 periodenya. Pentingnya bermazhab dalam fikih. Pada dasarnya mazhab itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang maknanya masih dapat ditafsirkan lebih dari satu tafsiran, hingga menjadi salah satu sebab timbulnya berbagai mazhab dan aliran yang berbeda dalam Islam. Mazhab juga ditafsirkan kebenarannya dalam agama Islam sesuai dengan nas, serta dalam Al-Quran juga ditegaskan tentang kewajiban umat Islam bertanya kepada orang lain yang lebih mengetahui, sebagaimana dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 43. Imam mazhab dalam fikih. 1. Imam Hanafi. Imam Hanafi adalah Nu'mah bin Tasbit al-Kufi yang dikenal dengan panggilan Imam Abu Hanafi, dengan keturunan bangsa Adam dari Persia yang lahir pada tahun 80 Hijriah. 2. Imam Malik bin Anas atau Imam Malik 93 hingga 179 Hijriah. Ia memberikan fatwa sejak umur 17 tahun dalam menetapkan hukum Islam. Imam Malik berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' Ahal al-Madinah, fatwa sahabat Qiyas al-Idha al-Maslahah. 3. Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang dipanggil Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina 150 Hijriah hingga 167 Hijriah dan wafat di Futsal. Saat berusia 9 tahun, beliau mengajarkan seluruh ayat Al-Quran dengan lancar dan 16 kali hatam Al-Quran dalam perjalanan menuju Mekah ke Madinah. Ialah Imam Hambali. Abu Abdullah bin Hambal bin Hailal Azab bin Asyabi lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Ia adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu, antara lain Syria, Hijaz, Yaman, Kufah, dan Basrah. Klasifikasi bermazhab itu kayak peta buat kita mengikuti jejak-jejak ulama terdahulu dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Intinya untuk cara umat Islam mengelompokkan ini berdasarkan siapa mereka merujuk dalam agama Islam, dan dibagi untuk menjadi 3. 1. Taklid, 2. Ittiba, dan 3. Ittija'at. Teladani perilaku imam mazhab, cinta ilmu yang mendalam. Mereka itu haus banget sama ilmu agama, belajar yang akan lelah dan mikirnya selalu berkritis. 2. Rendah hati dan menghargai perbedaan. Meski ilmu luas, mereka juga tetap rendah hati dan nggak pernah ngerasa paling benar. Dan terakhir, toleransi dalam persatuan. Para imam mazhab ini punya sikap toleran yang tinggi dan selalu berusaha menjaga persatuan umatnya. Bab 10. Mengapresiasi peradaban pada masa Syafawi dan India Mughal. Ajaran Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang mulia yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul terakhir. Islam pertama diperkenalkan baginda Rasulullah SAW pada abad ke-7 Masehi. Setelah Nabi Muhammad wafat, sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin melanjutkan perjuangan dakwah Islam. Setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, dakwah Islam dilanjutkan oleh para ulama Muslim di berbagai belahan dunia. Talabul ilmi. 1. Sejarah peradaban Islam pas masa Daulah Syafawi. Daulah Syafawi memiliki perbedaan dengan Daulah Turki Utsmani dan Mughal di India, karena Daulah Syafawi menganut ajaran Syiah yang kemudian melahirkan negara Iran di Timur Tengah. Sedangkan secara politik kenegaraan, Daulah Syafawi memiliki perbedaan dengan Daulah Turki Utsmani dan Mughal di India, karena Daulah Syafawi mazhab dengan yang dianutnya adalah ajaran Syiah. A. Masa awal berdiri Daulah Syafawi di Persia pada tahun 1502 sampai 1587. Daulah Syafawi awalnya merupakan gerakan tarekat Syafawi yang didirikan Safi al-Din di Ardabil, Azerbaijan. 1. Daulah Syafawi didirikan oleh Abu al-Muzaffar Ismail bin Haidar dan As-Syafawi atau Ismail I pada tahun 1502 sampai 1524 sebagai raja yang pertama yang pada masa ini mampu menguasai wilayah Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian Georgia. Selanjutnya, kekuasaan dipegang oleh raja kedua Daulah Syafawi, yaitu Tahmasab bin Syah Ismail al-Syafawi al-Husaini al-Musafi atau Tahmab I pada tahun 1525 sampai 1576. Setelah Tahmab I wafat, kekuasaan dipegang oleh raja ketiga yaitu Ismail Mirza atau Ismail II pada tahun 1576 sampai 1577 yang memerintah hanya 1 tahun, yakni dari 1576 sampai 1577 Masehi karena meninggal. Kekuasaan selanjutnya dipegang oleh saudaranya yaitu Muhammad Qodabandeh atau Muhammad I 1577 sampai 1587 sebagai raja keempat dan merupakan seorang penyair sulung dengan nama pena Fahmi. Masa kemajuan Daulah Syafawi di Persia 1587-1629. Kemajuan Daulah Syafawi terjadi pada masa kepemimpinan raja kelima Daulah Syafawi yaitu Abbas bin Muhammad atau Abbas I 1587 sampai 1629. Kemajuan yang diperoleh pada masa ini yaitu
C. Masa kemunduran Daulah Syafawi di Persia pada tahun 1529 sampai 1532. 1. Masa kemunduran Daulah Syafawi di Persia terjadi pada saat Safi Mirza atau Safi pada tahun 1629 sampai 1642. Selanjutnya kekuasaan beralih ke tangan raja ke-7 yakni Sultan Muhammad Mirza atau Abbas II. Pada tahun 1642 sampai 1666 dia dikenal sebagai raja yang cerdas dan tegas dalam memimpin. Walaupun saat dilantik usianya saat itu baru 9 tahun. Setelah dia meninggal, dia digantikan oleh putranya bernama Sulaiman. Raja ke-8 Daulah Syafawi adalah Sulaiman I. Pada tahun 1666 sampai 1694, yaitu putra sulung dari Abbas II, dia memerintah dengan kejam. Akibatnya rakyat bersikap masa bodoh dan menimbulkan terjadi beberapa pemberontakan sehingga beberapa mulai terlepas seperti Afgan. Berikutnya kekuasaan beralih Kesultanan Hussein pada tahun 1694 sampai 1722 sebagai raja ke-9 Daulah Syafawi. Pada masa ini terjadi penyerangan dari Afghanistan dan raja akhirnya turun tahta dan melepaskan kekuasaannya. Pada tahun 1722 sampai 1729, Daulah Otak menguasai Daulah Syafawi dan Iran. Pada tahun 1729 sampai 1732, Tahmaspes II, raja ke-10 Daulah Syafawi berhasil merebut kekuasaan dari Syah Ashraf Otak. Dia berkuasa di kota Syafawi, Isfahan yang pemerintahannya di bawah pengaruh Nader Shah, namun pada tahun 1732 ia dikepung dan melarikan diri ke Tabriz. D. Masa kehancuran Daulah Syafawi di Persia pada tahun 1732 sampai 1736. Masa kerajaan Daulah Syafawi terjadi ketika pemerintahan Abbas III. Pada tahun 1732 sampai 1736 raja ke-11 Daulah Syafawi. Dia diangkat menjadi pemimpin pada 1732 Masehi dan digulingkan pada 1736 ketika Nader Khan dinobatkan sebagai Nader Shah. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam penjara di Subsefar Khorasan bersama ayahnya. Ini menandai akhir Daulah Syafawi. Berikut penyebab kemunduran Daulah Syafawi. A. Dominasi kalangan tertentu dalam pemerintahan. B. Disintegrasi bangsa yang disebabkan ketidakcocokan antar pemimpin. C. Terjadinya konflik dengan Turki Utsmani. D. Muncul pemimpin yang kurang kompeten dan juga amoral. E. Pasukan militer yang tidak terlatih dan tidak memiliki semangat seperti Syah Abbas I yang memiliki kepemimpinan handal sehingga mampu membawa kerajaannya menjadi daulah yang maju dalam berbagai bidang. Namun demikian dengan nasib Syafawi pasca kekuasaan Abbas I semakin hari semakin merosot dikarenakan kompetensi raja yang kurang kompeten. Dari sejarah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa menjadi seorang pemimpin maka harus memiliki ilmu kepemimpinan yang baik, mampu memimpin dengan handal, memiliki sikap perangai yang baik dan dicintai rakyatnya sehingga mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.